Jadi apa yang menjadi aspirasi dari bawah harus saya sampaikan. Dosa saya kalau tidak saya sampaikan. Terutama masakan harus masakan Indonesia. Tidak boleh masakan dari India, tidak boleh masakan dari Arab. Saya setuju dengan pendapat teman-teman. Sudahlah, kasih makan kasih duit saja, jadikan aja. Orang ada uang, lebih bebas dia melakukan tindakan. Mau makan apa, mau makan di mana, mau cari bakso, aman itu, bebas. Ini jangan seperti ini, Pak. Tadi malam kita sudah sepakat bahwa harga makan itu bukan 18.50. Di sini sudah 17,5, ini kok 18.50. Masair sudah turun 2.000 sekian, ini 4.560. Nah, enggak, kalau begini nggak selesai-selesai kita, Pak. Teman-teman ini ya marah kalau begini. Ya, saya tadi nggak tahu seperti ini, sudah berubah lagi nih. Turun naik, ya, turun naik. Dengan ada perubahan. Jadi gini loh Pak Dirjen, di depannya ini seperti kesepakatan tadi malam, kami dijebak lagi nih uraiannya. Ya nggak boleh begini, Pak, nggak siap-siap kita ini. Kalau begini kembali lagi nih. Kalau sepakat kita seperti ini, ya besok kan bapak pakai yang ini. Kenapa harga naik di Mekah? Terlalu banyak mediator, calo-calo berkelimpangan di pinggir Masjid Haram. Ini baru dapat SMS itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Catatan pimpinan. Ya. Untuk catering, ini kami mohon pada Kemenak, kaitannya ini proses yang di sana, di Arab Saudi. Catatan, catering saya fraksi Partai Gerindra tidak setuju adanya masakan Nusantara. Saya menolak kalau masakan tidak Nusantara. Ya. Ini masakan Nusantara atau tidak Nusantara? Gini, yang jelas saya amati, meskipun saya ini baru masuk ikut haji pertama kali kemarin, banyak tidak dimakan. Maaf, haji reguler ini banyak orang desa, banyak mulutnya seperti saya, orang desa, ya, jadi tidak dimakan. Wajib hukumnya. Seperti kita lihat Malaysia, kenapa Malaysia bisa kirim yang itu bumbu Malaysia masuk ke sana, kita harus bisa masuk ke sana bumbu Indonesia. Kita ada produk bumbu banyak. Rendang, kalau ngomong, carikan bumbu rendang yang ada di Sumatera, tempatnya Bu Delmeria. Siapa yang punya bumbu Padang? Siapkan sana. Siapa yang punya bumbu, katakan itu Jawa, bisa gudeg, bisa yang lain, ya kan? Ini catatan bagi saya. Bahkan saya tetap memperjuangkan namanya haji itu, ya, harus rasa Indonesia. Biar produk Indonesia masuk di Arab Saudi, biar dimakan. Tidak hanya haji itu kita dapat haji mabrur, pulang dapat jam-jam. Yang dimakan bukan produk kita. Setuju, ya. Kita buat catatannya nanti, Pak. Jadi catatan harus dibuat. Ya. Ini PR soal proses di sana saya serahkan pada Kemenak, ya. Tapi harus produk Indonesia. Dan 15 real itu tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi pelayanan. Terus terang, kemarin itu saya sampaikan itu temuan saya, karena HP saya sebar di 3 dapil, 3 kabupaten. Saya viralkan, saya sampaikan kepada Pak Dirjen, saya sampaikan kepada siapa itu, Nasrullah, bahwa ini loh, ternyata disampaikan bahwa makanan yang sebelum didistribusi kepada jamaah itu, makanan itu dikirim kepada petugas. Ternyata yang dikirim petugas tidak sama dengan yang dikirim jamaah. Ini koreksi kepada tim yang ada di sana. Jangan tim pengawasan haji, jangan hanya main HP saja, gitu loh. Ini membawa amanat dari rakyat kita ini. Di sini, duduk di sini membuat amanat dari rakyat. Jadi apa yang menjadi aspirasi dari bawah harus saya sampaikan. Dosa saya kalau sudah saya sampaikan. Jadi Pak Dirjen, ini catatan, ya.
terutama masakan harus masakan Indonesia. Tidak boleh masakan dari India, tidak boleh masakan dari Arab. Biar masyarakat kita biar menikmati haji dengan nikmat. Jadi apa yang dikatakan Pak Wahid tadi memang perlu dimasukkan ke kesimpulan yang masalah produk Indonesia tadi. Walaupun memang tidak bisa dijadikan kontrak itu Pak Dirjen ya. Tapi bahwa catering nanti harus beli itu biar produk Indonesia yang masuk mulai tahun ini mulai masuk ini, udah banyak teman-teman mulai masuk, itu biar dibeli. Kalau enggak, jangan sampai balik lagi. Kasihan barangnya bolak-balik, bukan orangnya, ya kan? Ikan dikirim balik lagi ke Indonesia kan, kasihan ikannya bukan kasihan orangnya kalau saya itu. Jadi kalau itu dicantumkan, itu bagian evaluasi kita nanti. Apakah benar produk Indonesia itu digunakan? Itu saya mempertegas pernyataan Pak Wahid. Nah, tapi apakah rasanya rasa Bali, rasa gudeg, rasa Sumatera? Ya saya kira susah juga Pak Wahid kalau bermacam-macam rasanya, karena yang masak kan gelondongan gitu loh kan. Jadi saya kira yang paling penting itu bagaimana produk Indonesia itu dipakai dan diprioritaskan untuk dijadikan bahan baku catering gitu. Terima kasih. Saya biasa bagian ke bagian 1 menit, tapi tidak apa-apa. 1 menit ini sangat berharga. Ya, pertama konsumsi 18,5 itu Bapak yang tetapkan ya. Cuma di sini ini Pak Ketua. Ya. Sudah ini di laporan ya, di laporan apa ini yang tanggal 13 Februari 2023. Konsumsi jemaah haji terpisah dan atau sakit. Ya, itu nilainya cuma 10 rial. Apakah orang jemaah haji yang biasa yang ada di hotel sama yang terpisah makannya beda? Apakah yang sakit makannya juga beda? Ini jelas ini 10 rial mampu kok. Hah? Mampu nih Kemenak menghargakan sebuah konsumsi 10 rial ya, mampu. Kalau mampu apa beda dengan yang 18,5? Jadi kita ya, saya sepakat sama teman-teman bahwa maksimal itu 15 rial itu sudah include pajak. Kalau ada zakat juga sudah include. Kalau tidak mampu ya, saya setuju dengan pendapat teman-teman, sudahlah kasih makan kasih duit saja, jadikan aja. Orang ada uang lebih bebas dia melakukan tindakan, mau makan apa, mau makan di mana, mau cari bakso, aman itu, bebas. Kemudian kemarin juga waktu kita rapat internal, ada dari teman-teman pimpinan katakan, tunjukkan aja yang berani dengan hotel yang harga di bawah 4.000. Saya sudah lihat itu datanya, cuma 3.500 ke 3.700 kan begitu Pak Kiai kan. Itu bukti, itu data Pak, bukan cuma cakap-cakap bohong sini. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum. Baik, saya kira kita langsung aja ya Pak Dirjen. Ini jangan seperti ini Pak. Tadi malam kita sudah sepakat bahwa harga makan itu bukan 18,50. Di sini sudah 17,5, ini kok 18,50. Masair sudah turun 2.000 sekian, ini 4.560. Nah enggak, kalau begini nggak selesai-selesai kita Pak. Teman-teman ini ya marah kalau begini. Ya saya tadi nggak tahu seperti ini, sudah berubah lagi nih. Turun naik, ya, turun naik. Dengan ada perubahan. Jadi gini loh Pak Dirjen, di depannya ini seperti kesepakatan tadi malam, kami dijebak lagi nih uraiannya. Ya nggak boleh begini Pak, nggak siap-siap kita ini. Kalau begini kembali lagi nih. Kalau sepakat kita seperti ini, ya besok kan bapak pakai yang ini. Mana? Coba dijawab dulu lah Pak, kalau begini caranya. Bang, izin Bang. Pak Ketua, harga yang kalau mau bicara Pak Iskan dulu, karena Pak Iskan dari tadi ada dapat berita luar biasa, bisa diturunkan sekitar 800 miliar ini. Jadi ceritanya begini, dengan kita sudah buka sistem zona, karena pemilik gedung di Saudi rata-rata menaikkan harga karena dia tahu Indonesia hanya memakai 5 zona. Kalau Kementerian Agama hari ini membuka di online, apply online-nya, zona baru dibuka, harga akan turun. Nah, saya lihat tadi Pak Arsar tadi ngomong harga untuk yang 1 pos itu kan sekitar 2.500. Itu kan harga termurah.
kalau saya buat harga termurah 2.500, harga termahal 4,5 7 juta, ambil jalan tengah sekitar harga rata-rata 3.500, itu keluar arah angka 700 rial per jemaah, itu akan terhemat 800 miliar. Ini jadi contoh, ini ada yang ngirim ke saya, dibilang ini Pak, begitu ditutup zona harga naik di Mekah. Kenapa harga naik di Mekah? Terlalu banyak mediator calo-calo berkelimpangan di pinggir Masjidil Haram. Ini baru dapat SMS itu.